kondisinya seperti itu, Pak. Kemudian ya, karena kita juga waktu membuat itu dalam proses pencarian, tapi berkaitan dengan ada jangka waktu di dalam aturan. Nah, makanya kita sampaikan dulu belum ada di penguasaan. Nah, sementara ternyata faktanya sudah kita dapat waktu untuk mencari, di situ tidak ada. Nah, kemudian menjawab dari Bapak pemohon, izin menambahkan Ketua Majelis bahwa memang ada perbedaan pemaknaan juga sebelum uji konsekuensi dan sesudah uji konsekuensi dari SOP-SOP tersebut. Jadi wajar jika berbeda karena kami juga melibatkan diskusi juga dengan pakar. Kira-kira seperti itu, pakar hukum pidana dan juga PDP. Kira-kira seperti itu, Ketua Majelis. Terima kasih. Nah, kalau sistem ini terkait tadi yang ditanyakan, pendokumentasian di UGM seperti apa? Pendokumentasian ini terkait dengan verifikasi faktual yang dilakukan kan kewajiban KPU sebenarnya untuk semua ya, untuk semua calon pejabat publik itu kan harus dilakukan verifikasi faktual terhadap ijazahnya, ya kan? Artinya KPU kan harus melaksanakan kewajibannya. Nah, dari pihak perguruan tinggi, ketika ada surat masuk, sistem pendokumentasinya seperti apa? Apakah kemudian dia digabung menjadi satu dalam arti satu dengan semua surat masuk, atau misalnya terkait pemilu itu ada sendiri gitu folder pendokumentasinya? Baik, terima kasih Majelis. Jadi secara alur di UGM ada kantor yang bertanggung jawab dalam proses verifikasi ini. Ada kantor alumni yang itu bertanggung jawab untuk petugasan di dalam proses verifikasi. Nah, secara teknis kemudian kantor alumni ini akan merujuk dalam unit-unit yang bersesuaian. Jadi yang pertama ada Direktorat Pendidikan dan Pengajaran. Ketika periode masa alumninya adalah tahun lampau, maka kemudian dengan asumsi bahwa data dan dokumen ini ada dikuasai oleh fakultas, maka pengecekan dilakukan oleh fakultas. Jadi alurnya seperti itu. Saat ini sudah ada sistemnya, permintaan dari mitra ketika ada permintaan verifikasi, sebelumnya ya bersurat. Berarti kalau surat itu dikirimkan ke perguruan tinggi akan merujuk ke atau mendispo ke fakultas yang bersangkutan, ya. Gitu ya. Nah, yang mendokumentasikan suratnya di perguruan tinggi atau di fakultas? Biasanya diterima kalau ke universitas ya diterima di universitas, kemudian selanjutnya diberikan disposisi ke unit terkait. Ke unit terkait. Izin Ketua, tadi menyebutkan alumni, kenapa ya Pak? Kata-kata alumni. Karena kantor alumni. Iya, maksudnya kantor alumni berfungsi sebagai apa di situ, alumninya? Sebagai unit kerja di UGM yang memberikan layanan terkait dengan layanan apa? Layanan terkait dengan alumni. Sampai sejauh mana batasan alumni yang notabene kan secara alumni instansi yang berbeda, tapi dilibatkan. Lalu bagaimana ibaratnya meyakini? Karena tadi kan ada disebutkan bahwa UGM sangat patuh terhadap undang-undang PDP. Bagaimana UGM dalam hal ini melakukan itu pemisahan fungsi terhadap alumni? Jangan-jangan nanti ada data alumni yang lewat, Pak. Ini kan kantor unit kerja di UGM. Betul. Kantor ini tapi di bawah UGM. Tapi orang-orangnya bukan alumni, bukan? Bahasanya saja alumni. Oke, baik. Tadi yang untuk tadi yang data dihitamkan sudah ada informasi dikecualikan ya. Tadi sudah saya dicek, jadi itu kan ya. Kemudian saya ingin bertanya juga terkait dengan dokumentasi. Itu ada beberapa hal kan tadi agak tergelitik tidak didokumentasi gitu ya. Betul ya, bukan? Tidak didokumentasi. Itu kata-kata tidak didokumentasi ini mungkin apakah memang, saya ulang lagi, mana di antara itu yang benar-benar memang tidak ada dokumennya atau memang bagian tidak dalam penguasaan karena terkait dengan hal tersebut? Iya, ini Ibu, iya, karena memang kan bahasa undang-undang KIP itu kan seperti itu ya, tidak dikuasai dan juga tapi dokumennya ada.
tidak dokumentasikan. Nah, tapi gini deh, tapi faktanya adalah gitu ya, kami telah berusaha mencari semaksimal mungkin yang kami bisa gitu ya. Komplek-komplek lemari lagi gitu ya, tanya sana sini, tanya situ dan seterusnya gitu. Mekanismenya kalau untuk pendokumentasian ketentuannya bagaimana Pak? Ketentuannya Kalau yang di apa ya? UGM. Kalau yang ada saat ini saya kira Tata kelola dokumentasi seperti apa? saya sedikit jelaskan tadi Bu Majelis gitu ya. Jadi faktanya itu adalah dokumennya itu tidak ada gitu ya. Tidak ditemukan. Gitu. Jadi tidak ditemukan itu apakah kemudian itu apakah benar-benar tidak ada gitu ya, kok pernah ada kemudian musnah, itu kami yang tidak bisa menggaransi karena peristiwanya itu sudah cukup lama gitu ya. Tapi yang bisa kami lakukan adalah kami mencoba mencari semaksimal mungkin. Bahkan kemudian dokumen yang notabene itu tidak ibu bapak minta sesungguhnya, tapi karena ada kedekatan ya informasinya, tetap dengan dekat baik kami coba untuk keluarkan. Mungkin itu ya. Jadi kalau bahasa awamnya itu adalah ya betul ya, tidak ditemukan dokumennya gitu. Tidak ada dokumennya. Apakah memang dokumennya itu memang pernah ada atau memang ini bukan tadi kan pernyataannya bukan berarti tidak ditemukan, tapi tidak dipastikan Kita apakah tidak bisa memastikan. tidak memastikan apakah dokumennya itu sebelumnya memang ada atau tidak gitu. Mohon izin mungkin menambahkan pengalaman saja ya Bu ya. Iya. Kebetulan saya juga bertugas sebagai wakil dekan bidang akademik, di mana tahun 2024 kami banyak menerima surat dari KPUD untuk memverifikasi ijazah yang dilegalisir oleh kami, oleh KPUD. Kemudian itu disertai dengan surat. Jadi yang bisa kami temukan suratnya adalah tahun yang terakhir ini. Dan itu memang semua surat yang masuk tentu ditulis oleh bagian Respon ya. ART begitu ya, TU. Dan kemudian mereka datang meminta klarifikasi, betul nggak ini alumni kita, ada datanya secara umum gitu ya. Nah itu yang kami lakukan seperti itu. Dan mereka punya berita acara sendiri ya, yang tahun 2024 itu yang ditandatangani oleh kami. Ya, satu lagi saya agak tergelitik nih. Petunjuk teknis karena tadi berkaitan SOP tidak ada, tapi petunjuk teknis ya seperti itu ya tadi ya. Kalau di UGM petunjuk teknis itu muncul tiba-tiba kah dan divalidasi sama pihak mana atau berdasarkan ada rangkaian landasannya? Terkait dengan petunjuk teknis itu dimulai dari kebijakan level rektorat ya. Jadi di situ ada peraturan rektor, kemudian SK rektor, surat edaran dan sebagainya. Kemudian di level fakultas, kami di unit-unit itu membuat petunjuk pedoman yang lebih spesifik di fakultas tersebut. Kemudian mulai 2010 kami lebih detail lagi. Berarti ketetapan rektor itu ada menyinggung hal-hal yang dituangkan di petunjuk teknis, besarannya. Besarannya ya. Besarannya. Misalnya, dengan kata lain, kalaupun yang dimaksud SOP itu bisa dianalogikan sama dengan, karena kalau petunjuk teknis itu kan mungkin siapa yang punya kewenangan untuk tanda tangan? petunjuk teknis nanti bisa di level dekanat ya. Jadi Dekanat, itu mulai dari misalnya unit jaminan mutu menyusun SOP tentang pembimbingan skripsi. Maka di situ lebih lengkap berarti daripada yang ditetapkan. Pihak pemohon kalau terkait dengan SOP yang dimaksud untuk SOP itu diharapkan seperti petunjuk teknis bisa dipahami, bisa ya. Pakai ini Pak, pakai karena terekam. Kalau ada publikasi bisa bagus, tapi kan kemarin mungkin tidak ada, tapi berupa buku atau apa. Nah ini sebenarnya kalau petunjuk teknis itu kan dasarnya ada level lebih di atas. Tapi intinya diminta adalah petunjuk yang sifatnya ada validasi. Ini sebenarnya kalau ada SK rektornya pun sebenarnya bagus juga gitu. Jadi kan yang penting kita bukan petunjuk ini tapi aturannya sebenarnya yang ini. Aturan yang dikeluarkan ya bukan besaran seperti jabarannya kan, tetapi validasi yang sudah divalidasi begitu ya. Masih. Terima kasih Bu Ketua. Saya ke termohon dulu, Ustaz. Ini kan ada perubahan ya dari katakan sikap awal
lalu kemudian ada perubahan dan penjelasan. Saya mau memberikan kesempatan saja menjelaskan. Sebenarnya sikap defensif di awal itu lebih kepada pihak UGM ingin menutupi informasi atau rasa tanggung jawab terhadap informasi yang dikelola. Karena ini kan harus jadi fakta persidangan yang tidak boleh diinterpretasi oleh majelis komisioner. Jadi saya minta dari sisi POV-nya termohon lah. Sebenarnya kemarin itu atau sekarang di awal persidangan posisinya ini ingin menutup-nutupi informasi atau lebih ke kekhawatiran penggunaan informasi yang akan disalahgunakan atau gimana sih sebenarnya? Betul, anggota majelis, kami tidak akan pernah menutup-nutupi. Kami tidak, sekali lagi kami nyatakan, kami tidak akan pernah menutup-nutupi. Kami akan transparan. Tapi tadi di poin kedua yang majelis sampaikan, ada prinsip kehati-hatian dalam kami memegang data dari subjek. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan majelis, bahwa prinsip kehati-hatian dan kami tidak mau melanggar. Aneh kalau sebuah institusi pendidikan melanggar undang-undang. Kira-kira seperti itu majelis. Baik, kalau begitu untuk uji konsekuensi, apakah perintah majelis untuk melakukan uji konsekuensi ulang dengan komposisi yang lebih beragam, apakah bisa dipenuhi nanti? Oke, izin majelis gitu ya. Sekali lagi kami tidak ada ya kemudian untuk menutupi ya, bahwa kemudian kami sangat bahasa tadi itu chauvinisme gitu ya. Supaya tidak ada gitu ya. Saya kira juga ini bagian dari tafsiran ya yang sebelumnya ya. Terus terang kami kan menganggap bahwasanya uji konsekuensi itu dalam konteks Pak Jokowinya gitu. Nah, ketika dalam konteks Pak Jokowinya itu kan memang kan berkaitan dengan data pribadi beliau. Terus terang ini yang kemudian menjadi concern kami. Tadi juga sampaikan teman kami lah, itu bagian dari kehati-hatian kami gitu ya. Yang memang itu digariskan oleh Undang-Undang Perlindungan Pribadi, sekalipun juga menjaga kerahasiaan itu gitu. Tapi kalau kemudian gitu ya, majelis untuk memerintahkan ya untuk selanjutnya uji konsekuensi, dan itu sifatnya umum, kemudian melibatkan masyarakat, saya kira tidak ada beban bagi kami untuk melakukan itu. Karena memang sekali lagi tidak ada data pribadi dari subjek pembeli data pribadi yang kami potensi untuk kami langgar gitu. Jadi saya kira seperti itu. Kalau tidak ada kekhawatiran, sebenarnya kekhawatiran itu kan berarti dari persepsi termohon terhadap termohon ya. Katakanlah kehatian ya, bukan kekhawatiran. Sebenarnya yang dikhawatirkan atau yang dicurigai atau yang diantisipasi oleh pihak termohon terhadap pemohon ini apa? Sehingga nanti misalnya pun termohon punya catatan, ini kalau kita kasih begini tolong jangan gunakan untuk apa. Sebenarnya kekhawatirannya apa Pak? Izin anggota majelis, kami tidak ada kekhawatiran sama sekali. Terhadap pemohon nggak ada kekhawatiran? Kami hanya khawatir kami melanggar undang-undang yang memang sudah ditetapkan, yaitu Undang-Undang PDP. Seandainya yang tadi kami sampaikan bahwa ada nanti di putusan KIP untuk membuka ataupun untuk tetap menutup, kami akan mentaati dan melaksanakan putusan itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, terakhir nih, jadi ini kan sebenarnya saya ingin suasana kebatinannya terbaca di fakta persidangan itulah ya, kira-kira. Sebenarnya pihak termohon tuh tertekan dengan suasana ini ya, suasana isunya ya sebenarnya di awal itu ya. Kenapa kok hati-hati banget, kenapa pihak termohon? Saya kira kalau konteks suasananya mungkin. Jadi tertekan, saya kira tidak. Tidak betul. Harap tenang ya. Tolong ya. Tapi kan ini kan bagian dari, saya kira ini kewajiban ya, kewajiban kami sebagai institusi yang kemudian ya terbawa dalam perkara ini. Tidak mau kan kami harus jalani gitu ya, dengan sebaik-baiknya. Itu yang saya katakan tadi itu.
dalam proses persidangan dimanapun kami dari UGM kan insya Allah selama ini tidak pernah yang tidak datang ya. Itu kan menunjukkan bahwasannya kami komitmen gitu ya, kami menghargai para termohon, kami menghargai pemohon, kami menghargai juga majelis hakim gitu. Jadi kalau kemudian itu terekat saya kira, tapi kalau kemudian itu membuat kami agak ya mungkin agak kerepotan, mungkin agak kerepotan juga ya, tapi kemudian ada hal-hal yang sebenarnya bisa kami lakukan gitu ya, mungkin teman-teman fakultas gitu, padekannya kemudian lebih fokus pada hal lain gitu kan, mau tidak mau kan itu terbawa dalam suasana seperti ini. Tapi sekali lagi kami yakin ini adalah cara untuk kemudian mencari kebenaran gitu ya, dan kami sebagai pendukung publik tentu kemudian wajib mengikutinya ya dengan sebaik-baiknya. Tapi sekali lagi, saya kira juga pemohon juga menghormati gitu ya pilihan kami, bahwasanya kami memang sekali lagi hati-hati ya terkait dengan data pribadi orang lain sepanjang sekali lagi tidak diberikan persetujuannya gitu. Saya kira begitu Pak ya. Jadi lebih kepada tertekan saya kira tidak ya. Terus sekali lagi mungkin ini menjadi adalah semacam tambahan pekerjaan yang di luar tupoksi kami gitu ya. Jadi dosennya harusnya ngajar gitu. Nah, kemudian agak akhirnya kemudian rapat terkait dengan ini. Tapi sekali lagi itu bagian dari kewajiban kita sebagai warga negara hukum gitu. Jadi baik. Jadi tidak ada sikap obstruktif gitu ya, nutupi informasi, lalu kemudian atas dasar mungkin lack of knowledge kemarin soal undang-undang kami siap untuk melaksanakan uji konsekuensi yang lebih baik. Saya kira tadi juga tersebut beberapa hal soal terbawa suasana ya, mudah-mudahan di persidangan selanjutnya ya tidak perlu terbawa suasana meskipun banyak wartawan, ada para pihak, kita menunggu uji konsekuensi yang lebih baik gitu ya. Nah, saya terakhir ke pemohon, pihak pemohon ada